bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dengan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kupatahkan seperti pada hari kekalahan Madian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap jubah berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan berkenan kepada umatnya. Tuhan berkenan kepada umatnya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaat orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptaannya. Biarlah Sion bersorak-sorak atas Raja mereka. Tuhan berkenan kepada umatnya. Biarlah mereka memuji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan kepada umatnya. Biarlah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorak di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengampunan Allah dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Tuhan berkenan kepada umatnya. Mari kita semua berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung.
Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuliakan Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, guru dan pegawai, adik-adik sekalian, keluarga besar UPTD SDN Oi Hendak yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi selamat pagi, selamat pesta Natal untuk kita semua. Mana suara anak-anak SDN Oi Hendak? Selamat pesta Natal untuk kita semua. Lebih besar lagi, mana suaranya? Selamat. Itu supaya Tuhan Yesus tahu bahwa anak-anak SDN Oi Hendak itu ada semangat untuk mau terima Dia. Semangat kan tidak? Saya mau tanya, apa itu pesta Natal? Siapa yang tahu? Silakan, nama siapa? Hah? Deva? Deva, apa itu pesta Natal? Kelahiran Tuhan Yesus, ya. Oke, ini Deva, gigi masih utuh satu, sudah ompong ya. Ya. Jadi anggap saja bilang Yesus waktu lahir itu dia gigi belum ada, macam tadi ya. Tapi dia sudah ada semangat ya. Ya, jadi selamat pesta Natal. Pesta Natal itu pesta kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat hidup kita ya. Ya, kita orang beriman, khususnya orang Kristiani, percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat hidup kita, baik di dunia maupun setelah kita meninggal ya. Ya. Jadi adik-adik tahu ya, pesta Natal itu pesta kelahiran Tuhan ya. Dan setiap kali pesta Natal itu kita nyanyi Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Orangnya kemuliaan kepada Allah di surga, Allah yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya ya. Ini juga untuk kita di SDN Oi Hendak ini. Jadi kalau seandainya kita rayakan pesta Natal toh, datang ke gereja baru mata hanya begini saja. Itu maunya Yesus jangan lahir di kandang Hina Bethlehem, tapi maunya lahir di dia punya mulut saja. Ya, ya. Waktu ikut misa itu mata hanya begini saja. Mata umat kadang-kala kita misa itu ke adik-adik ya. Kita pastor bilang begini, Tuhan sertamu. Umat punya bola mata ataupun
anak-anak punya bola mata itu di bawah mata begini, macam ikan tuna kena kuah asam belimbing tinggi. Iya, itu macam mata umat. Saya tidak tahu mata anak-anak SDN yang hendak pada saat misa ya. Mata itu harus begini. Iya, supaya Yesus juga datang dia ini ya. Tapi kalau mata makan, nanti pulang suruh mama buat kuah asam, beli serai, beli belimbing, suruh masak ikan tuna, kuah asam belimbing tinggi ya, belimbing banyak. Itu mata macam mata umat, mata ikan itu, ikan tuna itu, macam mata umat kita itu kan. Pada saat misa hari Minggu. Oh mama ini Pater Ocep bilang, macam mata kita punya pada saat misa hari Minggu. Nanti Yesus datang biar dia lahir ulang-ulang juga, tidak akan membawa perubahan untuk kita. Kenapa? Orang hari Minggu datang hanya begini saja. Yang kedua saya mau bilang, Yesus datang lahir di kandang hina Bethlehem ya, kandang hina ya, dan di atas palungan tempat makan hewan-hewan ya, yang biasanya terbuat dari kayu atau batu. Dan di situ Bunda Maria melahirkan Tuhan Yesus. Kamu waktu lahir di mana? Rumah sakit. Kalau di dukun punya rumah kasih tahu saja tidak usah bilang malu-malu bilang, karena ini ya. Kalau Bapak Ibu guru saya yakin pasti ya di dukun bersalin punya ini ya. Tapi kalau di rumah sakit juga tidak apa-apa ya. Ya. Tapi kalau di atas yang lahir di atas tahun 2000-an, kamu ya, rata-rata di rumah sakit ya. Ya. Dan kamu tahu ya, Tuhan Yesus dilahirkan pada saat itu dalam kondisi kandang yang bau busuk sekali ya. Ya. Tapi Bunda Maria tetap setia dan tulus melahirkan Tuhan Yesus di tempat itu. Coba kamu tanya mama ya, pulang. Tiba-tiba mama bilang, bapak bawa mama dulu misalnya lahirkan di tempat itu. Hari itu bisa langsung cerai memang ya. Kalau lahir di kandang hina ya. Ya. Tapi saat itu Bunda Maria tetap setia mencintai Santo Yosef ya. Ya. Meskipun Bunda Maria lahirkan Tuhan Yesus di posisi tempat yang kurang baik ya. Tapi apa? Oleh karena belas kasih cinta Tuhan yang luar biasa, Yesus rela dilahirkan di tempat yang paling hina. Itu dia punya makna apa? Mungkin ada yang tahu. Pertanyaan ini agak keras ya. Mungkin Bapak Ibu guru juga ada yang tahu mungkin makna kelahiran Tuhan Yesus di kandang hina ya. Yesus hanya mau supaya apa? Allah yang maha tinggi itu dia turun ke dalam situasi hidup manusia yang paling rendah, situasi dosa, supaya apa? Mengangkat kembali martabat kita manusia ini kembali kepada keselamatannya, supaya kita semua ini berdosa ini kan bisa mengalami keselamatan, supaya apa? Ikut Yesus, besok lusa mati bisa masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surga? Di luar juga mau masuk surga, kok? Mau. Kita semua ini mau masuk surga. Siapa yang mau ikut Yesus? Semua toh? Siapa yang kalau hari Minggu mau ikut Yesus pergi di gereja? Siapa yang baru-baru minggu ini tidak pergi gereja? Jujur. Mungkin Bapak Ibu guru juga jangan sampai. Siapa yang hari Minggu ini tidak pergi ke gereja? Kira-kira pergi ke mana? Coba jawab nama siapa dan ngomong saja. Yesus itu butuh orang yang jujur. Tidak apa-apa. Hah? Tahu nama Maria? Maria hari Minggu itu tidak sempat pergi ke gereja karena apa? Karena malu ke gereja. Maria malu ke gereja. Siapa lagi di belakang? Mana? Hari Minggu
tidak pergi ke gereja karena apa? Ya, tadi perempuan, sekarang laki-laki. Baju hitam, mari sini. Ya, mari sini. Nama siapa? James. James. Kenapa hari Minggu tidak pergi ke gereja? Bangun terlambat. Bangun terlambat. James punya bangun terlambat. Maria punya malu ke gereja. Yang di luar, satu mari sini. Naik di sini. Siapa yang hari Minggu tidak pergi ke gereja? Mari sini. Naik sini. Naik sini. Tidak apa-apa. Yesus itu butuh orang jujur. Mari sini. Satu orang. Kamu semua di luar ini tidak pergi ke gereja semua kan ini? Mari. Satu orang. Mari. Oh, yang tidak pergi ke gereja. Kau tidak pergi ke gereja? Ayo mari. Nama siapa? Faldo. Faldo kenapa tidak pergi ke gereja? Hari Minggu. Faldo punya malas. Jadi Maria punya malu, James punya bangun terlambat, Faldo punya malas ya. Kamu semua mau supaya selamat atau tidak? Kalau mau selamat harus ikut Yesus. Ikut Yesus harus pergi ke gereja supaya apa? Dengar Tuhan Yesus punya omong untuk kau punya hidup ya. Iya. Kalau tidak mau dengar Tuhan Yesus, kau mau sampai selamat di mana kalau kau tidak ikut Tuhan Yesus ya? Yang kedua, saya mau sampaikan, kita pergi ke gereja, pergi ke Tuhan punya rumah. Supaya apa? Tuhan bisa kenal kita ya. Jadi kalau hari Minggu tidak pergi ke gereja, Tuhan Yesus tidak kenal kita. Nanti besok lusa waktu kita meninggal, tiba-tiba siapa yang pergi ke gereja misalnya? Baru-baru nama siapa? Tuhan kenal Juana karena Juana sering datang ke gereja. Tuhan bilang, Juana mari sini. Setelah itu baru Maria, James dengan Faldo bilang, itu dia punya teman Tuhan. Tuhan bilang, Sonde, dia hanya kenal Juana saja. Karena Juana saja yang datang bersiap di saya punya rumah pada hari Minggu. Setelah itu baru Maria bilang, Tuhan bisa menginap di Tuhan punya rumah kok. Tuhan bilang, hanya ada tempat saja untuk Juana. Karena Juana sudah datang sini. Siapa yang mau pergi ke gereja terus seperti Juana? Betul loh. Betul Kosonde? Betul. Ya. Ini kita tanya, garuk tai mata semua ini, bagaimana ini? Ya. Kita ikut Yesus toh. Terus kamu tahu warta keselamatan tentang kelahiran Yesus, Tuhan lewat malaikat sampaikan pertama kepada siapa? Juana bilang gembala ya. Warta keselamatan pertama diwatakan kepada para gembala ya. Dan kamu tahu, gembala itu orang-orang kaya atau orang miskin? Hah? Gembala mereka itu orang miskin ya. Mereka punya pekerjaan tiap hari itu di padang ya, menggembalakan domba ya. Warta keselamatan itu dikasih pertama kepada mereka, orang-orang kecil, supaya apa? Mau menegur, Tuhan mau menegur orang-orang yang sombong bahwa warta keselamatan itu hanya bisa diterima kalau orang rendah hati ya. Siapa yang suka sombong di sini? Siapa yang suka sombong? Siapa yang rendah hati? Kamu yang lain yang tidak angkat tangan ini kenapa? Pada ada di posisi mana? Sombong, rendah hati atau apa? Ya, malu. Nama siapa? Aurora kenapa? Aurora berada di posisi sombong atau di posisi rendah hati? Rendah hati.
Oke, Aurora rendah hati. Siapa yang mau rendah hati angkat tangan? Kamu lihat, mereka di luar yang lebih semangat. Kamu di dalam ini ada di mana semua? Hah? Harus rendah hati ya. Rendah hati itu begini. Jadi kalau guru panggil ataupun kalau kita punya kelebihan sesuatu, jangan pernah sombong, itu Kak. Makan roti misalnya, ada teman yang punya snack itu ubi goreng. Yang punya roti Borneo jangan bilang, oh beta punya ini roti Borneo. Kau punya hanya ubi goreng saja misalnya. Jangan sombong ya. Nanti kita makan roti goreng ataupun atau ubi goreng maupun roti Borneo, dia keluar juga tetap sama toh? Ya, tidak ada yang bilang, oh yang roti Borneo itu dia keluar lebih wangi. Tidak semua tetap sama Jadi harus apa? Rendah? Harus rendah hati. Yang berikut, Tuhan Yesus lahir dari sosok Bunda Maria dan Santo Yosef. Kamu lihat dalam kitab suci, Bunda Maria itu omong sedikit saja. Kalau Santo Yosef tidak pernah omong. Siapa yang mungkin tahu dalam kitab suci Santo Yosef pernah omong? Pernah tahu? Saya sendiri juga tidak pernah menemukan Santo Yosef itu omong apa. Jadi nanti pulang omong bapak mama mereka ya, bapak atau mama, Bunda Maria ini di dalam kitab suci itu omong sedikit saja. Omong mama itu jangan omong terlalu banyak Iya. Harus buat lebih banyak. Sepakat tidak? Setuju tidak? Siapa yang punya mama omong paling banyak di rumah? Aduh. Semua? Aduh. Iya. Nanti omong mama bilang, omong itu sedikit-sedikit saja Iya. Tapi karena apa? Mama omong banyak itu karena engkau melawan. Kalau engkau tidak melawan, mama pasti omong karena kau melawan, kepala batu, ada yang tuh tidur juga batu, kepala juga batu, badan semua batu semua ya. Ya. Natal ini siapa yang mau berubah? Siapa yang mau berubah? Angkat tangan. Yang di luar berubah tidak? Ya. Berubah ke arah yang lebih baik Jangan berubah ke arah yang lebih buruk Tuhan Yesus sekali lagi ajak kita semua supaya jangan kepala batu dengan Bapak Ibu guru di sini. Saya mau tanya, siapa yang selama tahun 2025 paling melawan dengan Bapak Ibu guru? Siapa? Maria lagi Iya, Maria punya di dobel-dobel. Maria punya ini ya. Jadi nanti di tahun yang baru, mari kita berubah supaya apa? STN punya nama ini, STN apa? Oh hendak itu sudah bagus-bagus. Harus sesuai, bukan hanya STN hendak saja. STN hendak kehendak, dekat-dekat dengan kehendak kok. Harus ikut SDN hendak tuh harus ikut kehendak Tuhan Kehendak Tuhan tuh mau supaya apa? Kita anak-anak tuh harus ikut guru punya perintah, guru punya minta. Guru mau tuh supaya kita semua itu jadi anak yang baik. Siapa yang mau jadi anak yang baik? Setelah teriak begini jangan tipu pastor kalau besok lusa, kalau seandainya melawan ibu guru, ingat kamu punya janji hari ini Ingat atau tidak? Ikut Tuhan Yesus ya. Dan sekali lagi, mari kita rayakan Hari Raya Natal
pesta kelahiran Yesus dengan berubah menjadi lebih baik, ya. Berubah menjadi lebih baik begini. Berubah menjadi lebih baik ditunjukkan dengan begini. Kalau dalam satu hari, ya, kau tidak sanggup melakukan satu perbuatan baik, paling tidak kau bisa bertutur kata yang baik, omong yang baik. Jangan hanya gosip saja. Siapa yang suka gosip? Siapa yang suka gosip? Maria lagi. Maria ganti nama sekali, kok Maria. Jangan Santa Maria, kok. Tapi tidak apa-apa, Maria. Gosip orang punya nama begini. Kamu sudah dengar, kok? Atau bilang begini. Bukannya kita mau omong orang punya nama, tapi omong orang punya nama. Itu gosip. Yang berikut, berpikir yang baik. Karena itu adik-adik sekalian, sekali lagi kita rayakan Natal setiap tahun. Semoga kelahiran Yesus membawa perubahan di dalam hidup kita, ya. Perubahan untuk kita punya orang tua, kakak adik semua. Teristimewa perubahan diri kita supaya apa? STNW hendak ini bisa menjadi tempat orang menemukan damai dan sukacita, ya. Semoga sekali lagi kelahiran Yesus membantu kita untuk berubah menjadi lebih baik. Sebagai bapak dan ibu guru yang baik bagi anak-anak, kadangkala anak-anak punya cara juga buat kita guru-guru juga. Muka asam semua, ya. Jangan gak muka asam semua, ya. Badan semua, gigi asam semua, ada yang muka asam, gigi asam semua, sudah asam urat, pokoknya semua asam semua. Lambung jadi ini, ya. Yesus punya keluar dari air, keluar dari lambung, ya, air dan darah. Tapi kita para guru pegawai, kita punya asam lambung semua kadang-kadang, ya. Karena stres dan putus asa, ya. Makanya kadang-kala jadi guru, ya. Saya tidak tahu, ya, Bapak Ibu kami yang di kampus, ya, mahasiswa juga kadang-kala buat kita punya kepala ke pening juga. Ada yang kita harus, ya, minimal ubah jagung jadi roti, ya. Ada yang tuh ubah batu jadi roti juga, ya. Tapi itu panggilan, sehingga apa yang bisa kita buat sebagai seorang guru, ya, supaya bisa mengantar anak-anak kita ini bisa menjadi lebih baik. Begitupun juga nanti kita kembali ke dalam keluarga kita masing-masing. Bagaimana menjadi suami dan istri yang baik bagi pasangan kita, ya. Atau bagaimana menjadi anak-anak yang baik bagi orang tua. Dan bagaimana menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak, ya. Saya selalu dalam kota saya bilang begini, Bapak Ibu guru. Ini giliran Bapak Ibu guru punya, ya. Iya. Kembali dengan suami istri. Dulu pada saat masa pacaran itu kan, Bapak Ibu mereka, ya, anak-anak tutup telinga. Kamu tidur tidak apa-apa. Ini kota untuk para guru mereka. Iya. Biasanya cinta punya manis itu gula dengan madu. Soe madu dari gula sabu juga jauh lebih pahit, Cinta itu hanya milik kamu dua saja, Bapak Ibu mereka. Dunia ini hanya milik kamu dua dan orang lain itu hanya kontrak saja, Tapi setelah menikah, terkadang empedu ayam juga jauh lebih manis. Iya. Bapak Ibu tahu kenapa Tuhan itu ciptakan hati dengan empedu itu berdekatan? Kalau kamu tidak hati-hati dalam perjalanan hidup keluargamu, kamu akan tertabrak empedu dan semua daging perjalanan hidup akan terasa begitu pahit. Dan satu hal yang paling terlambat menjumpai kita, ya, pasangan atau keluarga kita, dalam satu hal yang paling terlambat menjumpai kita itu apa? Penyesalan, ya. Kadang setelah ini kita menjadi menyesal kadang-kala. Padahal dulu kita berkat nikah keluarga itu kan, suami istri, ya. Bapak Ibu masih ingat dulu waktu kita berkat nikah itu kan, jalan dari belakang ke depan, satu saat juga jauh lebih berdosa. Bapak Ibu jauh lebih suci. Begini,
Sampai di depan kami pastor tanya, apakah Ibu Maria bersedia untuk menjadi istri yang baik bagi Pak Petrus dalam suka dan duka, untuk maupun malam dalam canda tawa maupun tangisan? Ibu Maria jawab ini, ya saya bersedia. Lifting ada sedang tebal di sini. Ya. Apakah Pak Petrus bersedia untuk menjadi suami yang baik bagi Ibu Maria dalam suka dan duka, untuk maupun malam dalam canda tawa maupun tangisan? Ya, saya bersedia. Tapi setelah itu kembali ke dalam keluarga, hanya urus baku pukul saja. Bapak Ibu, setelah menikah 3 tahun pertama sisa masa pacaran masih ada itu kan? Cinta masih manis. Tapi setelah itu hanya urus berkelahi saja. Bapak Ibu, saat berkelahi itu kan mantan punya muka itu dia putar dari sini, turun ke sini, dia naik lagi di sini. Iya, saat itu hanya urus berkelahi. Saat kita berkelahi itu kan tetangga itu dia punya kue hanya 1 saja. Dia akan bagi 3/4 untuk dia punya anak, dan 1/4 baru dia panggil kita punya anak. Nona nomor sini. Belum lama tadi kena mereka ada buat apa? Mereka ada berkelahi kan? Itu saat itu baru istri mama nyanyi apa? Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Suami bapak malah sabar, terlambat sudah, terlambat. Hanya urus ini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu juga kembali dari rumah sini atau dari sekolah ke rumah, bawa 2 status saja. Status sebagai suami atau sebagai istri, status sebagai orang tua. Jangan bawa status yang lain. OB ini pejabat misalnya. Cukup bawa 2 status itu saja masuk ke rumah. Kalau mau supaya keluarga itu damai dan sukacita, Bapak Ibu sekalian ya. Dan kembali, jujur dengan suami istri itu tentang uang. Kadang-kadang masuk di rekening istri ataupun ini itu hanya yang gaji pokok atau gaji ini saja. Uang lembur atau uang duduk atau apa, soalnya pernah jujur. Mulai cari mantan punya foto atau apa, mulai live pertama. Setelah itu minta nomor. Setelah itu mulai cari tempat Pak Hussein, bilang bertemu di mana Bapak Ibu sekalian. Ini akan menjadi luka untuk keluarga. Bapak Ibu tahu, kejenuhan dalam hidup perkawinan itu wajar. Orang yang tiap hari selama dia hidup dia makan sei saja, tapi tiba-tiba orang tawarkan ikan kering, dia pasti makan ikan kering. Kadang orang tanya, oh dia punya istri cantik-cantik, kok dia bisa selingkuh? Sama tadi saya bilang, dia boleh makan sei enak-enak, tapi tiba-tiba ada ikan kering yang sambal tomat, pasti dia akan memilih itu juga. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian ya, ingat, pengadilan sosial itu dia jauh lebih kejam. Kita misalnya ini, anak-anak keluarga menjadi hancur lebur dan sebagainya, anak-anak menjadi terpisah hanya karena keinginan daging sesaat, Bapak Ibu sekalian. Karena itu, jaga keluarga dengan mencintai pasangan, setia dalam suka dan duka. Pulang bawa kadang-kala ya. Hargai suami dan istri. Kenapa? Suami dan istrimu adalah orang yang akan berdiri di saat kau ada di rumah sakit, di saat kau sedang stroke misalnya ya. Iya, kadang-kala saya lihat Bapak Ibu ya, kadang-kala orang yang pergi ke Car Free Day ya, ataupun jogging di bandara itu kan, jogging di bandara ya, jalan ke bandara begini semua. Iya, atau hari Minggu ya, pergi misa atau apa. Kadang-kala hanya pergi ke pesiar, ke pantai saja. Hari Minggu itu jangan lupa bawa keluarga pergi ke gereja juga Bapak Ibu sekalian ya. Kadang pergi ke pantai berfoto begini sah. Muka obesitas, badan stunting begini. Iya, kadang-kala kita keluarga ya.
Bapak Ibu, kadang-kadang kita foto atau buat video untuk kejar FB Pro itu kan, sebelum buat foto atau video itu buka dompet, lihat KTP, lihat umur juga ya. Ya, kadang-kadang ini kan, saya lihat di media sosial ini kadang-kadang orang tua nih banyak yang sudah bau tanah juga Bapak Ibu ya. Ya, tapi orang punya FB Pro nih kadang-kadang juga ini menjadi makna Natal perubahan diri kita ya. Iya, kadang-kadang tuh buat apa-apa tuh lihat dengan umur juga supaya kita bisa menjadi lebih baik Bapak Ibu sekalian ya. Sekali lagi, semoga Natal ini membantu kita bisa menjadi lebih baik untuk perubahan keluarga kita, perubahan SDN Oehendak supaya bisa menjadi tempat orang menemukan sukacita dan damai. Semoga doa-doamu terbit di hatimu dan terbenam di hati Tuhan. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, maka kita berdiri untuk mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya doa umat. Mari kita dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita khusus untuk UPTD SDN Oehendak. Kita mohon semoga bagi gereja kita, semoga Allah Bapa mendampingi kita agar iman akan perutusan Yesus tetap mendorong gereja untuk selalu memperbarui diri umat di masyarakat seturut kehendaknya. Marilah kita mohon bagi perdamaian di antara umat manusia. Semoga Allah Bapa menerangi kita agar makna nyanyian para malaikat terwujud benar dan tercapailah perdamaian bukan perang, kebahagiaan bukan penderitaan, kegembiraan bukan kesedihan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon bagi orang tua kami. Semoga Allah Bapa memberkati orang tua kami, memberi mereka rezeki, kesehatan, dan kedamaian hati. Semoga kami selalu menjadi sukacita bagi mereka, baik sekarang maupun kelak. Marilah kita mohon bagi kita dalam memasuki pelajaran semester 2. Semoga Allah Bapa menuntun kita dalam menempuh pelajaran semester 2 ini, agar di tengah-tengah kegembiraan merayakan Natal, kita tetap bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam pelajaran serta tidak mudah menyerah. Marilah kita mohon bagi diri kita. Semoga Allah Bapa menampingi kita agar dalam suasana perayaan Natal ini kita tak melupakan mereka yang terpencil dan menderita. Marilah kita mohon kita juga bersyukur bersama keluarga besar UPTD SDN Oehendak. Kita mohon semoga Tuhan senantiasa memberikan perlindungan, berkat dan rahmat yang dibutuhkan agar UPTD SDN Oehendak dapat menjadi tempat orang menemukan sukacita dan damai, menjadi tempat yang berkarakter dan berprestasi. Marilah kita mohon. Kita juga bersyukur atas selamat hari ulang tahun bagi Ibu Maria Dasar Sepogon, hari ulang tahun ke-45. Semoga Tuhan senantiasa memberikan rahmat dan berkat bagi ibu ini,
supaya hidup dan karyanya dapat menjadi saluran berkat dan rahmat Tuhan bagi orang lain. Marilah kita mohon. Allah Bapa dalam surga, demikianlah doa-doa permohonan kami. Silakan Engkau dengan penuh cinta mendengar dan mengabulkannya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Silakan. Berdoalah supaya persembahan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa dalam surga, silakan dengan penuh cinta mengubah roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus Putramu terkasih, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui penjelmaannya hari ini, Dia yang tampil cemerlang memuliakan kami, sebab ketika kerapuan kami ditopang oleh sabdamu, tidak hanya kefanaan insani kami beralih menuju kemuliaan kekal, tetapi juga berkat persatuan yang mengagumkan kami dipulihkan kembali menjadi abadi. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat kami memujimu dengan sukacita sambil berseru,
Allah Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan tunjuran Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menang sengsara dengan rela, dia mengambil roti sambil mengucap syukur, dia mengucap-ucapkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semua kami yang menerima tubuh dan darah Kristus ini pun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Usuf kami Rodimus serta semua rohaniwan. Kami berdoa secara khusus bagi keluarga besar UPTD SDN Wahendak, bagi para guru, para tenaga pendidikan, juga bagi para siswa-siswi. Berikanlah kepada mereka rahmat kesehatan jasmani dan rohani, umur yang panjang, kegembiraan dalam hari-hari hidup mereka. Berikanlah mereka rahmat kesetiaan dalam tugas dan karya perutusan mereka. Jauhkanlah mereka dari segala macam mara bahaya. Ulurkanlah tanganmu ketika mereka jatuh, dan tegurlah mereka ketika mereka berada di luar rencana dan kehendakmu. Ingatlah akan saudara-saudara yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihilah kami semua agar kami berterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semua kami perlu memperkenankan berserta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami yang ada di surga,
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil nantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memberitakan dosa kami, tidak perhatikan iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa bersama-Mu. Mari kita saling membagikan damai Kristus dengan berjabatan tangan. Anak domba Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, Anak domba Allah, yang datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Berbahagialah kita sekalian yang orang Tuhan datang ke perjamuan-Nya. Kuasa tidak berkuasa, tapi kesabarannya mempercayakan tubuh Kristus.
sudah sana. Sudah, sebentar. Udah nanti sebentar. Nanti dulu, nanti sebentar. Sebentar. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Engkau telah mengumpulkan kami keluarga besar UPTD SDN Wayan Hendak untuk merayakan Natal bersama, mengenang hari raya kelahiran Yesus Kristus Putra Sang Juru Selamat hidup kami. Semoga kelahiran Tuhan membawa kelahiran baru dalam hidup kami di tempat ini, agar tempat ini dapat menjadi tempat orang menemukan damai dan sukacita, dan hingga pada akhirnya kami orang-orang yang berada di tempat ini dapat menjadi saluran berkat dan rahmat-Mu bagi orang-orang yang kami layani. Semua doa ini kami sampaikan ke hadirat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebelum berkat penutup, saya perkenalkan sedikit identitas saya. Nama lengkap saya Pater Yosef Riang SPD. Pater Yosef Riang SPD, panggilan Pater Ocep. Pater Ocep. Asal saya dari Lembata. Bapak saya dari Kedan, mama saya dari Ilape. Saya tapis jadi imam tanggal 8 Oktober tahun 2016. Jadi tahun ini 10 tahun dalam imamat. Saya saat ini bekerja di Unbira Kupang ya di Unika. Saya tinggal di Soverdi di depan rumah sakit Leona. Jadi rumah sakit rohani jasmani di sebelah, kami rumah sakit rohani di sebelah ya. Setelah itu saja status jomblo abadi ya. Mungkin ada yang saya harapkan supaya adik-adik semua dari SDN Wayan Hendak ini ada yang bisa ikut jadi pastor. Ada tidak? Mau tidak? Mau jadi pastor? Ada tidak ini? Baik, ini makan daging apa terlalu banyak, tidak mau jadi pastor ini. Ya. Ada yang mau jadi suster tidak? Oke. Hai, laki-laki angkat tangan jadi suster boleh? Ya. Oke, ada yang jadi suster ya. Semoga ada dari SDN Wayan Hendak ini ada yang bisa jadi pastor, jadi suster, jadi pendeta, atau ada yang muslim bisa jadi imam masjid ya. Kita doakan supaya ini ya. Mari sekali lagi saya ucapkan sekali lagi selamat pesta Natal. Selamat tahun baru untuk keluarga besar SDN Wayan Hendak, bagi Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan, adik-adik semua. Dan yang kedua, provisiat untuk KOR yang luar biasa Kita berikan aplaus untuk KOR. Semoga KOR jangan hanya saat SD saja nanti SMP, SMA, kuliah, besok lusa di tengah masyarakat ikut KOR Jangan SD ikut KOR, besok lusa besar hanya karaoke saja, tidak boleh ikut KOR terus ya. Provisiat sekali lagi, suara yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru sudah mempersiapkan anak-anak yang sudah KOR dengan luar biasa. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian, hidup dan karya kita, keluarga besar UPTD SDN Wayan Hendak, perjalanan hidup ke depan senantiasa dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah kita kembali sambil memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Syukur kepada Allah.
Santa Maria Pembantu Abadi, doakanlah. Santa Maria Pembantu Abadi, Santa Maria Pembantu Abadi, terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat malam untuk kita semua.